kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang? Saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Itu saya mesti tip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang. Saudara sebaiknya, saudara Jokowi ini dilengserkan besok saja. Ini kan saran sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fafanya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesiaku, Indonesia tanah air beta, walaupun tanah beli dan air juga harus beli. Kali ini meluncur cuplikan video ceramah Imam Besar Habib Rizik Syihab yang luar biasa, tentunya wajib disimak ya. Menyerukan persatuan pendukung Anies Baswedan dan PKS bersatu melawan Fufu Fafa ya. Bahkan beliau dengan gaya kocak mengusulkan agar Pak Jokowi lengser besok, Prabowo langsung dilantik, Fufu Fafa jangan. Beliau juga meminta parpol yang berkoalisi di sana agar menjaga Prabowo jangan sampai diracun karena tak ingin yang memimpin adalah Fufu Fafa. Ini benar-benar ceramah yang paling menarik dari ulama luar biasa ya, Habib Rizik Syihab. Dan di sini terangkum pesan untuk umat, untuk Pak Anies, untuk Prabowo, untuk PKS, untuk parpol, komplit deh semuanya ya. Namun sebelum kita simak, ada 2 pantun untuk subscriber Indonesiar TV. Main karambol di rumah Mandra, jadi girang ditemenin papa. Jika parpol pada tersandra, yang girang jelas Fufu Fafa. 9 itik goyang ajojing, setelah penat harus ke telaga. Walaupun politik gonjang ganjing, persatuan umat harus dijaga. Oke, kita simak bagaimana Habib Rizik Syihab menyampaikan ceramahnya yang luar biasa. Saya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, biarkan setan namanya setan berkelahi, kita jangan ikut campur. Setuju? Setuju. Nah, tapi saya lihat belakangan, saudara, anak kita sama kita yang ribut, setan yang nonton. Bahaya tidak? Jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita. Kalau ada saudara kita yang disandra, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandra secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandra, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandra. Tapi jangan kita tambah beban sandra tersebut. Jangan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia.
karena kita ribut kita dengan kita. Kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sabar saudara, pendukung Anies. Kenapa kita menjadi kota? Mestinya sekarang kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti jangan yang mana? Kira-kira jelas gak? Enggak. Pendukung PKS saudara nyerang Anies. Iya. Pendukung Anies nyerang PKS. Iya. Lu kayak kekurangan musuh lu. Enggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Enggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham saudara. Kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat, gak bisa untuk disandera saudara. Takbir. Habib Rizik melawan lagi disandera. Resikonya dia dihabisi saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita nggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Sekarang saya bertanya, yang mesti diserang, saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sekarang diadu pendukung Anies dan pendukung PKS. Saudara, kebuk merah jadi pahlawan. Untuk itu saudara pakai ngomong kita semua terjalin. Dulu lu lagi nggak
punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik. Betul? Betul. Begitu sekarang gak kebagian kue, pura-pura terjalimi. Makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemu mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru, tolong presiden barunya dijaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang. Sudah setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkarya teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies, lu awas. Betul? Jangan, saudara, pasokannya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, fufu-fafa. Ayo, ayo ganyang fufu-fafa, ganyang fufu-fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu-fafa, ganyang fufu-fafa, sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang fufu-fafa, Ganyang fufu-fafa, sekarang juga. Fufu-fafa musuh demokrasi, fufu-fafa penyubur korupsi, fufu-fafa anak haram konstitusi, fufu-fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang fufu-fafa, semua. ganyang fufu-fafa, Sekarang juga. Tanya, Beb, nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah fufu-fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku fufu-fafa, betul? Betul? Ada polisi nangkep saya, ini ada buah fufu-fafa. Bukan, Beb, kalau tersinggung. Enggak, saya nggak tersinggung. Kalau menangkep gue, siap ganyang fufu-fafa. Siap ganyang fufu-fafa. Serang di medsos, saudara. Hancurkan di medsos. Mujahidin medsos. Ayo, bongkar habis-habisan kebobrokan fufu-fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh fufu-fafa. Betul? Takbir. Takbir. Lo tahu fufu-fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Itu anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan nanya, lu jangan apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Lu jangan pakai nanya. Setuju gak? Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal fufu-fafa? Nggak ada, saudara. Daripada kita keluar ongkos gede, saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara, sebaiknya saudara Jokowi ini dilengserkan besok saja. Ini kan saran, sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu-fafanya jangan, saudara, nggak boleh. Lo, Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat, saudara, mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, Betul? Betul? Ada nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir, Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa, Beb, yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR, saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang. Biayanya terlalu mahal. Saudara, yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil. Jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Prabowo pengen
TNI, banyak jenderal TNI yang bagus, saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus, saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 2122 Mei. PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara Muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan berkelahi, enggak berkelahi, ayo kita adu jadi berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan, serang Raja Bansos. Siap nyanyang Ratu Bansos. Siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Masya Allah ya, seruan luar biasa. Seruan yang sangat menyejukkan dari Habib Rizik ya. Lantang, konsisten dari dulu sampai sekarang. Gayanya tidak berubah, keberaniannya pun stabil ya. Di sini beliau tidak menunjukkan keberpihakannya pada kelompok tertentu, parpol Islam tertentu, paslon tertentu, selain visi persatuan umat, kemaslahatan umat, kebaikan pemimpin dan harapan-harapan ke depan yang dihadapi bangsa dan negara kita tercinta. Beliau memperjelas siapa yang harusnya jadi lawan. Tentu bukan karena kepentingan pribadi atau golongan, tapi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kezoliman, koruptor, penguasa yang menindas, penjahat yang belum tersentuh hukum, itu yang jadi musuh kita. Jadi sangat jelas siapa yang jadi musuh, siapa yang jadi kawan. Burung cendrawasih pandai menari hingga bergetar di pohon lontar. Terima kasih menyimak sampai selesai. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya yang luar biasa tentunya. Dari Indonesiar TV kami hadir untuk inspirasi Indonesia.